Perkenalkan, nama saya Rode Bere. Saya mahasiswa dari IAKN Kupang atau Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pengertian teori modern. Fokus pada masyarakat modern. Teori ini berfokus pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang khas dalam masyarakat modern. Penekanan pada perubahan teori sosial modern mengakui sifat dinamis dan terus berubah dan masyarakat modern. Metode ilmiah teori ini menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang masyarakat. Interdisipliner. Teori sosial modern seringkali menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Beberapa contoh teori sosial modern. Teori strukturalisme. Teori ini berfungsi pada struktur sosial yang mendasari masyarakat seperti kelas sosial, gender, dan ras. Teori fungsionalisme. Teori ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi di mana setiap bagian memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan. Teori konflik. Teori ini melihat masyarakat sebagai konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Teori interaksionalisme simbolik. Teori ini berfokus interaksi sosial dan bagaimana orang menciptakan makna melalui simbol-simbol. Teori postmodernisme. Teori ini mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang kebenaran realitas dan pengetahuan yang mendasari teori sosial sebelumnya. Latar belakang teori sosial modern. Yang pertama, revolusi industri. Proses industri yang pesat membawa perubahan benar dalam struktur sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat. Munculnya kelas pekerjaan baru, urbanisasi, dan masalah sosial seperti kemiskinan dan kejahatan mendorong para pemikir untuk memahami transformasi ini. Yang kedua, revolusi sains. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus dalam bidang sosiologi, antropologi, dan psikologi memberikan metode perspektif baru untuk mempelajari masyarakat. Yang ketiga, perkembangan kapitalisme. Sistem kapitalisme mengalami perkembangan pesat memicu munculnya berbagai permasalahan seperti eksploitasi, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Para pemikir sosial berusaha memahami, mengkritik sistem ini. Yang keempat, munculnya ideologi baru. Ideologi baru seperti sosialisme, komunisme, dan liberalisme muncul sebagai respons terhadap permasalahan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat. Yang kelima, perkembangan politik. Munculnya negara bangsa modern, nasionalisme, dan berbagai konflik politik modern pada pemikiran untuk mempelajari dan memahami hubungan antara kekuatan politik, masyarakat, dan budaya. Yang keenam, perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti telegraf dan surat kabar mempercepat penyebaran informasi dan ide-ide baru, mendorong pertukaran pemikiran dan diskusi intelektual. Tokoh-tokoh aliran utama. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan teori sosial modern. Yang pertama, Karl Marx, teori konflik, kapitalisme, dan kelas sosial. Yang kedua, Emil Durkheim, teori fungsionalisme, solidaritas sosial, dan deviasi sosial. Yang ketiga, Max Weber, teori aksi sosial, rasionalisasi, dan birokrasi. Yang keempat, Ferdinand Tönnies, teori Gemeinschaft dan Gesellschaft.
SCAF. Yang kelima, Jacques Miller atau teori interaksi sosial, urbanisasi dan modernisasi. Teori fungsionalisme, aliran fungsionalisme. Yang pertama, Talcott Parsons. Parsons melihat masyarakat sebagai sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Setiap bagian memiliki fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Ia menekankan peran lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, dan agama dalam mensosialisasi individu dan menjaga integrasi sosial. Yang kedua, Robert Merton. Merton mengembangkan konsep disfungsi dan fungsionalisme, mengakui bahwa lembaga sosial dapat memiliki dampak negatif dan menyebabkan ketidakseimbangan. Ia juga memperkenalkan konsep manifest function dan latent function untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang tidak disadari dari lembaga sosial. Teori konflik sosial, aliran konflik. Yang pertama, Willings. Willings mengkritik struktur kekuatan dalam masyarakat Amerika, menyorot dominasi elit dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan orang biasa. Ia menekankan pentingnya kesadaran kelas dan aksi koleksi untuk mengubah ketidakadilan sosial. Yang kedua, Ralph Darkroff melihat konflik sebagai kekuatan pendorong utama dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda adalah hal yang wajar dan penting untuk mendorong perubahan sosial. Talcott Parsons dan George Homans. Teori aksi sosial Parsons mengembangkan teori aksi sosial yang berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dan konteks sosial. Ia mengidentifikasi 4 elemen penting dalam aksi sosial: aktor, tujuan, situasi, dan norma. Paradigma Parsons mengembangkan model agile, adaptation, goal attainment, integration, latency, untuk menjelaskan fungsi dasar dari sistem sosial. Model ini mengidentifikasi 4 kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap sosial. Adaptasi, kemampuan sistem untuk mengadaptasi dengan lingkungan eksternal. Pencapaian tujuan, kemampuan sistem untuk mencapai tujuan bersama. Integrasi, kemampuan sistem untuk mengintegrasi berbagainya. Latensi, kemampuan sistem untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari lembaga sosial. Parsons menekankan peran penting lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Homans dikenal sebagai tokoh utama teori pertukaran sosial, sebuah perspektif yang melihat interaksi sosial sebagai proses pertukaran yang didasari pada prinsip-prinsip perilaku dan ekonomi. Pendekatan Homans. Perilaku manusia. Homans berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip perilaku dan ekonomi. Ia menekankan bahwa individu termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam interaksi sosial. Perbedaan di setiap teori. Perbedaan tingkat analisis fungsionalisme cenderung menganalisis sosial secara keseluruhan, sementara teori pertukaran Homans fokus pada interaksi individu. Motivasi perilaku fungsionalisme melihat perilaku sebagai didorong oleh norma-norma sosial dan nilai-nilai, sementara Homans melihat perilaku sebagai didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Peran konflik fungsionalisme cenderung memandang konflik sebagai panggung
terhadap stabilitas sosial, sementara Homans melihat konflik sebagai bagian integral dan interaksi sosial. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.